Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi nih sama gua teknisi keliling. Jadi ceritanya sekarang gua jadi teknisi nih. Kemarin gua lagi jadi tukang mancing, sekarang jadi teknisi. Jadi kali ini gua mau berbagi pemahaman gua tentang masalah air conditioner atau AC yang orang sering sebut AC atau pendingin udara. Jadi gue di sini mau menjelaskan tentang pemahaman gue. Kalau misalkan teman-teman pemahamannya beda, silahkan. Ini pemahaman gue. Mungkin pemahaman gue lebih gampang dimengerti orang awam. Nah, ini kan banyak yang bertanya juga, bang, kok itu AC bisa dingin? Cara kerjanya seperti apa gitu? Gue mau ngasih secara awam aja, secara bahasa kita aja lah, bukan bahasa teknis. Karena gue maunya yang enteng-enteng aja gitu. Ya langsung aja kita ke topiknya, teman-teman. Jadi yang pertama, sebenarnya sistem AC itu gampang. Cara kerjanya ruangan itu bisa dingin itu gampang. Jadi AC itu sebenarnya sistemnya gini, menyerap udara dalam ruangan, udara panas dalam ruangan atau kalori dalam ruangan dan dibuang di luar ruangan dengan medianya freon dan dipompa oleh kompresor. Udah, itu aja simpelnya. Dan untuk lebih detailnya lagi, gue punya pemahaman gue seperti ini, teman-teman. Jadi anggap aja AC itu seperti tubuh kita. Dia punya kepala, punya badan, tapi nggak punya kaki. Kalau punya kaki itu AC portable gitu, karena AC itu nggak kemana-mana, adanya nempel aja di tembok gitu. Jadi dia punya kepala mau punya badan aja, gue kategorikan seperti itu. Kenapa gue sebut dia punya kepala punya badan? Sekarang gue sebut indoor tuh kepalanya. Karena kenapa? Kepala, karena di situ dia penampakan paling awal tuh pasti muka gitu. Kalau indoornya bagus, orang melihatnya, wih ini AC-nya gitu, ini AC-nya bagus gitu kan. Karena di situ dia casingnya yang paling mencolok tuh pasti orang di indoor. Yang kedua, dia punya modul. Modul tuh sama dengan otak kita. Di situ dia punya IC. Semua perintah ada di modul. Biarpun kita pakai remote, tapi yang menerima perintah kan modul. Dia yang mengatur semua sistem di AC itu. Modul itu, kalau misalkan modulnya error atau rusak, AC nggak bakal kerja, nggak akan bekerja sama sekali, bahkan mati total gitu. Nah, terus di situ juga dia ada motor fan blower untuk menghembuskan udara dingin dan menyerap udara panas. Ibarat kita nyerap, ya kan, terus kita hembusin gitu kan. Nah bedanya sama kita menghembusin udara nggak enak gitu, anget-anget gitu, dan kadang kalau belum gosok gigi baunya nggak enak gitu. Tapi kalau misalkan AC gitu, AC nyerap panas, ngebuang udara dingin gitu kalau indoor tuh. Nah terus ada lagi pipa high pressure dan pipa low pressure, atau yang orang awam bilang itu pipa tembaga lah, selang kalau orang mau bilang. Kalau orang ibu-ibu bilang mah selangnya bang gitu. Padahal itu kan pipa tembaga. Pipa tembaga itu gua kategorikan sebagai leher atau urat kita nih yang ngalir darah. Gua anggap seperti itu. Terus outdoor gue bilang tuh sebagai badan kita. Outdoor tuh badan kita. Jadi di situ ada jantung, fungsinya seperti kompresor. Terus di situ ada paru-paru dan kondensor, itu fungsinya seperti perut untuk mengolah freon. Gitu. Jadi kan freon diolah di outdoor tuh, di kondensor, terus dihembusin, dibuang udara panasnya sama motor fan blower gitu. Gua anggap seperti perut karena itu tempat pengolahan gitu, biar si freonnya dingin gitu dan dibawa lagi ke indoor dan dihembuskan sama indoor. Nah seperti itu aja. Nah, terus kompresor buat apa? Nah itu kompresor pompanya seperti jantung untuk untuk menyirkulasikan freon di dalam sistem. Jadi yang dari kondensor dari outdoor ke indoor, dari outdoor ke indoor, dari indoor ke outdoor, terus aja muter sampai suhu yang kita inginkan tercapai gitu. Nah tolong bentar. Terus kenapa gue sebut jantung itu kompresor? Karena satu, kalau kompresor itu seperti jantung kita, kalau dia berhenti otomatis udah mati AC itu.
nggak bakal dingin gitu. Bahkan kalau misalkan yang udah fatal gitu dia short kompresor, pasti dia bakal short ngejepret gitu listriknya, kayak karet gelang gitu ngejepret mulu ya kali. Ngejepret mulu listriknya, naikin lagi udah nggak bakal bisa dipakai gitu. Sama seperti jantung, kalau udah jantungnya udah serangan jantung kena, udah kolep udah gitu. Kalau jantung kan bedanya pompa darah, kalau misalkan si kompresor itu pompa freon, seperti itu aja gitu. Jadi ada otaknya modul, terus ada jantungnya kompresor, terus ada perutnya kondensor dan motor fan blower outdoor kayak gitu. Jadinya kurang lebihnya pemahaman gue seperti itu. Mungkin teman-teman bisa dimengerti buat yang masih awam sama AC, yang punya AC di rumah, yang penasaran gitu gimana sih cara kerjanya, tapi di nyari di Google penjelasannya nggak ngerti gitu, karena kan kebanyakan penjelasannya secara teknis gitu, mungkin sulit dimengerti. Mungkin pemahaman gua yang mudah-mudahan lebih dimengerti teman-teman gitu. Ya udah teman-teman, yang mungkin kalau misalkan untuk detailnya nggak usah kali ya, kalau untuk detailnya segini aja dulu. Karena kalau misalkan udah ngerti sistemnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, buat teman-teman teknisi yang masih pemula, yang masih baru-baru gitu, yang masih junior, biarpun gue sama masih junior, karena gue mau berugi sedikit ilmu aja, bisa cepet menganalisanya dan bisa cepet mengatasi trouble pada AC gitu. Karena kalau misalkan kita udah paham cara kerjanya, oh ada yang nggak beres ininya nih, berarti kira-kira ininya nih. Karena tinggal main logika aja. Ibarat kata gini, tak kenal makanya tak sayang. Tapi kalau kita udah kenal sama sistem cara kerjanya kayak gimana, kita udah paham gitu, pasti akan lebih mudah lah. Teman-teman mungkin bahkan ada mungkin yang lebih pinter dari siapapun, karena siapapun bisa menjadi apapun gitu kan, asal kita mau berusaha. Udah gitu aja, yang penting udah tahu dasarnya. Mudah-mudahan teman bisa mengulik sendiri gitu nantinya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau penjelasan lebih detail, nanti gue bikin videonya lagi, karena ini durasinya kepanjangan. Gue pengen sebenarnya bikin video 5 menit, orang udah ngerti cara kerja AC. Udah, sebenarnya di menit-menit pertama pun gue harap orang-orang yang udah nonton video gue udah mengerti sistem kerja AC. Jadi ya orang udah nggak penasaran lagi dah, udah nggak penasaran lagi, dan nggak dibohongin juga sama teknisi AC yang nakal gitu, karena kita udah bisa main logika di situ gitu. Ya udah, buat temen-temen semua yang udah nonton video gua, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ketemu lagi nanti sama teknisi keliling guys. Dadah.